ini bersama dengan kakak Kezia. Nah, saat ini kita kembali bertemu, sama-sama mau apa ya? Iya, sama-sama mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu lebih baik kita harus apa ya? Berdoa. Nah, ayo semuanya lipat tangannya, duduk dengan baik, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami ada semua karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami siap memuji Tuhan, kami siap duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian hatiku percaya Tuhan kekuatan dan mazmurku. Kita percaya Dia Allah yang ajaib untuk kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan pujian ini kembali dari awal dengan sungguh-sungguh. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semuanya tetap memuji nama Tuhan. Semuanya lebih semangat dalam bersorak-sorai bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay! Ya, kita tetap bangkit berdiri.
berdiri, kita lanjut memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari awal, setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, lebih lagi bergerak, bersorak, memuji nama Tuhan. Dari awal setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Sepelangi, amin, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, kita percaya kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Yeay, puji nama Tuhan. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut, ayo kita kembali bangkit berdiri. Kita mau, kalau kakak Keisha tanya, kakak Keisha lupa tadi tanya kabar adik-adik semua. Semuanya bangkit berdiri, tetap berdiri. Kalau kakak Keisha tanya, apa kabar hari ini? Jawabnya dahsyat, luar biasa, yes. Ayo, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Oke, nah saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa? Cerita apa? Iya, cerita tentang firman Tuhan, bukan cerita dongeng ya. Nah, maka dari itu kakak Keisha ajak kita semua tetap bangkit berdiri ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan bahwa Bapa, Engkau baik dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, karena Dia adalah Bapa kita yang baik, harus loh kita memuji Tuhan. Bahkan kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya siapkan hati, siapkan kehidupan adik-adik semua. Ayo semuanya dari awal. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau
angkat tangan dan katakan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lagi adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Angkat tangan kembali. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Nah, saat ini adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Kakak Tisha mengajak adik-adik semua untuk menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau Bapakku yang baik. Tuhan, Engkau luar biasa. Tuhan, ku sangat cinta Kau. Semuanya tetap angkat tangan. Kita mau katakan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Semuanya lipat tangannya kembali, tutup matanya. Kakak Keija tidak akan mulai berdoa kalau masih ada yang buka mata dan main-main. Semuanya ayo lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Memberkati kakak pembina yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Semuanya duduk dengan baik. Ambil buku catatannya, ambil Alkitabnya, siap dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Hai adik-adik P-Kids. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kini saatnya kita semua mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, buku catatannya, dan telinganya, hatinya dan matanya, supaya adik-adik semua tidak ada yang terlewat oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Nah, adik-adik,
sama-sama kita buka di dalam Matius 4 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Sudah semua dibuka Alkitabnya. Nah, firman Tuhan saat ini itu judulnya lucu loh adik-adik. Gara-gara roti. Hah? Apa ya maksudnya? Kok gara-gara roti? Nah, adik-adik, maksud dari ini adalah tentang bagaimana kita semua harus melawan godaan iblis. Nah, bahkan yang Kak Kezia lihat, yang Kezia pelajari, bahwa ada sebuah perkataan yang punya kekuatan dan kekuasaan. Luar biasa bukan? The power of words, yaitu firman Tuhan. Ayo, itulah perkataan yang punya kekuatan, yang punya power, yang punya kekuasaan. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus saat dia berpuasa 40 hari 40 malam loh. Luar biasa kan? 40 hari 40 malam Tuhan Yesus tidak minum dan tidak makan. Dia berpuasa. Tapi yang namanya iblis tidak akan pernah tinggal diam loh. Tuhan Yesus saja dia cobai. Nah, kita akan belajar apa sih godaan-godaan iblis yang ditawarkan kepada Yesus. Tetapi ingat, Tuhan Yesus punya yang namanya the power of words, yaitu perkataan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kisah singkatnya seperti ini. Ketika Yesus berpuasa, berapa ya tadi Kak Kezia awal sudah bilang? Berapa hari ya? Berapa malam ya? Iya, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Luar biasa. Iblis datang. Iblis datang mencoba Yesus. Iblis datang bertemu dengan Yesus untuk dicobai si Yesus. Nah, si iblis membujuk Yesus berkata bahwa, "Hei Yesus, ubah batu itu menjadi roti supaya kamu bisa memakannya sehingga kamu tidak akan kelaparan." Nah, adik-adik, tentu ketika Yesus adalah seorang manusia, pasti ketika dia berpuasa tidak makan dan tidak minum, pasti dia akan pernah merasakan yang namanya apa? Lapar. Sama kayak adik-adik kalau telat makan pasti adik-adik lapar. Betul? Sama. Tuhan Yesus juga waktu itu pasti merasakan yang namanya kelaparan. Tetapi karena Tuhan Yesus punya the power of words, roti yang dibujuk iblis tadi untuk perubahan dari batu menjadi roti, Tuhan Yesus say no. Ya, dia menolak godaan iblis. Oh, tidak. Sebab ini dia, perhatikan adik-adik. Ada firman Allah tertulis. Dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman Allah. Nah, adik-adik harus ingat baik-baik. Iya, Kakak Kezia tahu adik-adik butuh makan. Iya, Kakak Kezia juga ngerti adik-adik butuh yang namanya minum. Tetapi yang Tuhan Yesus maukan bukan hanya sekedar secara jasmani, tetapi secara rohani adik-adik semua harus lapar, haus akan firman Tuhan. Karena ada tertulis manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman Allah. Nah, kekuatan akan firman Tuhan, kekuatan akan perkataan Yesus ini berhasil mengalahkan keinginan dagingnya. Masalah
makanan, masalah minuman. Ini berbicara tentang keinginan daging. Ketika iblis berkata, "Hei Yesus, ubah batu itu menjadi roti supaya kamu tidak lapar lagi." Tetapi firman Allah berkata, iblis, manusia bukan hidup dari roti aja, tapi dari firman Allah. Justru itu yang lebih mengenyangkan setiap kebutuhan rohani kita semua. Nah, ternyata iblis gak cuma satu kali mencobai Yesus. Yang kedua, iblis mencobai membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Kakak Kezia, bubungan itu apa ya? Bubungan itu dikatakan adalah puncak tertinggi dari bait Allah di Yerusalem. Nah, terus hubungannya apa Kak Keisha? Iblis mencoba Yesus dibawa ke puncak paling tinggi waktu itu. Iblis berkata, "Hei Yesus, jatuhkanlah dirimu dari atas puncak ini supaya ada malaikat-malaikat yang akan mengangkat engkau. Engkau lihat seluruh dunia ini. Kalau engkau menjatuhkan dirimu, ini semua kerajaan di dunia ini menjadi milikmu." Iblis ini sedang mencoba Yesus supaya Yesus nanti sombong. Tapi balik lagi, the power of words, perkataan firman Tuhan itu melawan iblis. Yesus bilang kayak gini, "Hei iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Adik-adik, siapa lebih hebat, Yesus atau iblis? Iblis memang berkuasa atas dunia ini, tapi Tuhan Yesus adalah yang punya segalanya. Iblis hanya sepersekiannya, tapi Tuhan Yesus punya semuanya. Nah, hal ini adik-adik, pencobaan yang kedua yang Yesus alami ketika puasa ini adalah godaan tentang keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup, yaitu bagaimana iblis ingin mencobai Yesus ini sombong atau rendah hati ya. Tapi menurut adik-adik yang tadi sudah kakak Keisha jelaskan, Yesus ini sombong atau enggak ya? Enggak dong, Tuhan Yesus tidak menjatuhkan dirinya. Tuhan Yesus tahu iblis ini cuma mencobai biar semua orang lihat Yesus seperti apa. Tapi nyatanya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perkataan itu dapat menghancurkan godaan iblis. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Dia adalah Allah yang oke banget. Nah, ketika kakak Keisha baca ini, astaga, iblis ini gak mau diem ya. Setelah yang kedua, pencobaan yang kedua yang Yesus alami lewat godaan-godaan iblis, ternyata masih ada yang ketiga. Dibilang kayak gini, iblis membawa Yesus ke atas gunung saat tinggi. Balik lagi ya, tadi puncak tertinggi, sekarang bawanya ke gunung yang sangat tinggi. Balik lagi, memperlihatkan seluruh keindahan dunia. Memperlihatkan bahwa di dunia ini ada banyak kekayaan. Ada emas, perak, segala sesuatu istana yang megah. Ada peternakan lembu. Ada peternakan domba-domba yang tambun, yang gemuk. Serta lahan pertanian yang subur-subur. Nah, iblis balik lagi bilang gini, "Hei Yesus, engkau boleh punya semuanya ini. Engkau boleh punya peternakan di sana. Engkau boleh memiliki emas di sana. Engkau boleh punya perak yang ujung sana. Tetapi engkau harus menyembah diriku." Iblis bilang gitu. Gak sopan iblis ini. Yesus raja di atas segala raja. Iblis suruh bilang, "Kau boleh punya semuanya ini, tapi engkau harus menyembah aku."
Keindahan dunia yang ditawarkan iblis itu tidak menggoda Yesus sama sekali. Yesus kan punya semuanya. Tadi kalau Keza bilang iblis cuma sepersekiannya. Bahkan hanya menggoda, mencobai. Tetapi Yesus punya segalanya. Nah, adik-adik, namun kembali lagi, Yesus melawan godaan iblis itu dan berkata dengan firman Tuhan yang katakan, "Hei iblis, enyalah. Ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Nah, kita aja belajar dari 10 hukum firman Tuhan di kitab Keluaran. Nah, tapi iblis gak belajar firman Tuhan, makanya dia gak tahu ada ayat ini, dia gak tahu ada perintah ini. Kan dikatakan bahwa hanya Yesus yang harus kita sembah, tidak ada Allah lain, tidak ada patung-patung berhala lain. Makanya Yesus bilang, "Hei iblis, enyalah, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, mendengar hal itu iblis kalah. Iblis meninggalkan Yesus. Nah, ternyata Yesus berhasil melalui godaan iblis tentang keinginan mata. Nah, adik-adik nanti kalau sudah besar gak boleh iri, gak boleh karena aku mau itu. Terus adik-adik menjual Yesus, adik-adik menduakan Tuhan. Yesus berhasil melawan godaan iblis, kita pun harus dong dengan mengatakan firman Tuhan, "Hei iblis, enyahlah dari hadapanku. Karena aku punya Allah yang punya kuasa yang tidak ada satupun yang dapat menandingimu iblis." Iblis takut dengan anak-anak Tuhan yang percaya penuh pada Allahnya. Nah, hari ini adik-adik Kakak Keza ingat minggu-minggu lalu Kakak Keza bilang say no to dosa. Nah, ini juga say no to perkataan iblis. Sebab ada firman Allah yaitu the power of words. Firman Allah yang punya kuasa dan kekuatan melawan iblis, melawan godaan iblis. Makanya adik-adik kalau ada yang firman Tuhan didengarkan baik-baik, dicatat supaya adik-adik tahu firman Allah. Nah, adik-adik akan keluar menjadi seseorang yang lebih daripada pemenang. Yeay! Nah, ternyata kita lihat iblis itu akan selalu berusaha menggoda anak-anak Tuhan. Yesus enggak 1 kali, enggak 2 kali, 3 kali digodain oleh iblis. Apalagi kita manusia biasa, banyak yang iblis goda, banyak yang iblis tawarkan. Tetapi kita harus say no iblis, tidak. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak iblis. Nah, salah satu yang paling iblis sukai untuk manusia supaya jatuh dalam dosa adalah keinginan daging. Adik-adik puasa, terus ada makanan nih. Terus adik-adik makan, ya berarti adik-adik masih kalah dong sama iblis. Tapi kalau adik-adik tidak, aku harus puasa, menyangkal diri, menahan keinginan daging. Nah, adik-adik ketika selesai berpuasa, adik-adik menerima kemenangan dari Tuhan. Nah, jangan sampai adik-adik semua kalah dengan godaan iblis. Terus Kakak Keza menangnya lewat apa? The power of words, yaitu perkataan firman Tuhan. Gara-gara roti ternyata iblis yang kalah. Gara-gara roti ternyata kita lihat bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Nah, Kakak Keza tidak akan lupa untuk memberi ayat hafalan kepada adik-adik semua. Di dalam Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4
ayat 7. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Yakobus 4 ayat yang ke-17. 17. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Nah, ini dia firman Tuhan yang dapat kita dengar semua. Semoga adik-adik tidak terlewatkanlah satu kata pun dari firman Tuhan yang kita dengar. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ya, ayo kakak Geja tanya, siapa yang diberkati firman Tuhan? Angkat tangannya semuanya. Nih luar biasa ya, semuanya pasti diberkati lewat firman Tuhan. Nah, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya, nah kakak Keza mengajak kita semua kembali bangkit berdiri. Semuanya berdiri, kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Dia. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kita lakukan pujian ini kembali adik-adik. Kita mau katakan, Bapa, aku datang menyembah Engkau. Amin. Haleluya. Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Amin, amin, haleluya. Kita lakukan pujian ini kembali adik-adik. Yang mau angkat tangan, tapi tidak boleh tidak bersuara. Semuanya nyanyikan kembali. Bapakku datang
bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Semuanya katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Ayo semuanya angkat tangan dan katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau perkasa Tuhan. Ayo semuanya menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin, amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ayo semuanya adik-adik, angkat tanganmu dan nyanyikan pujian ini. Katakan Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Di hidupku. Amin, amin. Dia hebat, Dia ajaib, Dia perkasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo adik-adik, kembali Kakak Keisha mengajak kita semua untuk kembali berdoa. Kakak Keisha akan berdoa untuk adik-adik semua. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu kami semua boleh datang memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tolong ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai boleh berjalan dengan baik semua karena Engkau. Memberkati setiap anak-anak P-Kids yang mengikuti ibadah ini ya Bapak. Berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, masa depan mereka boleh cerah penuh dengan harapan. Engkau yang juga memberkati setiap
Anak-anak Pikits, Engkau memberkati kedua orang tua mereka, saudara-saudara mereka ya Bapa. Dimanapun Engkau senantiasa jaga lindungi pekerjaan orang tua mereka, Engkau yang memberkati. Bahkan semua keluarga mereka Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan mungkin di antara adik-adik Pikits ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Kami percaya Tuhan Engkau dokter di atas segala dokter. Kami percaya berkat sepenuhnya yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus ada memberkati setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tutup ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selesai juga ibadah kita ya saat ini, tapi tidak boleh bersedih. Setiap ayat hafalan adik-adik hafalkan, setiap tugas adik-adik kumpulkan. Jangan lupa dan jangan lewatkan kembali ibadah-ibadah yang lebih diberkati. Sampai bertemu kembali dengan Kakak Keisha baik secara online dan onsite. Ditunggu semuanya. Dah, Tuhan Yesus memberkati. See you.